Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya hari ini. Minggu lalu kita telah membahas apa? Iya, berdakwah, kewajiban berdakwah. Nah, kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Sekarang boleh dibuka LKS-nya, halaman 6. Silahkan kalian baca dan kalian pahami tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Ibu kasih waktu 5 menit mulai sekarang. Waktu sudah berjalan 5 menit. Sekarang tentunya sudah pada tahu ya, karena barusan membaca bersama-sama materi tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, sekarang Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Iya, betul, perdagangan. Terus selanjutnya Islam disebarkan melalui jalur pernikahan, pendidikan, kebudayaan, kesultanan, dan yang terakhir jalur tasawuf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, India ikut ambil bagian dalam hal persebaran agama tersebut. Hal ini sesuai dengan perkembangan apa? Iya, perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia tersebut. Nah, akibatnya apa? Berakibat apa nanti? Membuat para pedagang muslim berlayar ke negeri-negeri bagian barat, tenggara, timur, benua Asia. Untuk apa mereka ke sana? Berdagang. Nah, sekarang sebutkan beberapa lokasi tempat kedatangan agama Islam pertama kali. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama melalui mana? Yang pertama melalui pantai barat Pulau Sumatera. Melalui barat Pulau Sumatera. Nah, pada abad ke-7 di Badrus. Abad ke-7 di Badrus. Badrus itu mana? Iya, Tapanuli. Tempatnya Syekh siapa? Syekh Muahyiddin yang wafat pada tahun 670 Masehi. Yang kedua, melalui kota mana? Yang kedua melalui kota pelabuhan Selat Malaka. Kota pelabuhan Selat Malaka. Nah, pelabuhan Selat Malaka itu terdapat di mana? Pasai. Pasai merupakan kota pelabuhan internasional. Nah, yang ketiga apa? Melalui kota Lerang. Lerang tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, di situ ada makamnya siapa? Makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun berapa? 475 Hijriah. Fatimah binti Maimun 475 Hijriah. Nah, yang keempat melalui Jawa Barat. Jawa Barat yang dilakukan oleh Prabu Purwa. Ya, betul, Jawa Barat. Prabu
Purwa. Nama rajanya apa? Raja Pajajaran. Iya. Raja Pajajaran. Nah, selanjutnya apa lagi? Sudah? Iya, cuma berapa? 4. Islam pertama kali masuk melalui yang pertama pantai barat Pulau Sumatera, yang kedua kota pelabuhan yang ada di Selat Malaka, yang ketiga melalui lerang terletak di Provinsi Jawa Timur, dan yang keempat Jawa Barat, Prabu Purwa Raja Pajajaran. Nah, selanjutnya Islam masuk ke Indonesia melalui berapa jalur? Berapa jalur? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Dua jalur, melalui 2 jalur. Nah, yang pertama jalur apa? Yang pertama jalur melalui 2 jalur. Yang pertama jalur apa? Ya, utara. Yang pertama utara. Yang kedua jalur apa? Ada yang tahu? Jalur selatan. Jalur utara antara lain apa? Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Gujarat itu terletak di pantai apa? Pantai barat Gujarat, letaknya di pantai barat India. Terus apa lagi? Ya, Indonesia salah satunya. Nah, sekarang yang kedua, melalui jalur selatan. Jalur selatan meliputi apa aja? Arab sama. Yang kedua apa? Yaman. Siapa lagi? Iya, sama Gujarat. Gujarat letaknya di mana? Tempatnya pantai barat India. Gujarat. Terus mana lagi? Sri Lanka dan Indonesia. Nah, sudah. Di sini ada yang tidak paham atau masih bingung? Diteruskan ya. Jalur masuknya Islam di Indonesia yang pertama melalui perdagangan. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, pernikahan. Kenapa kok disebut jalur pernikahan? Maksudnya itu apa sih, Bu? Begitu kan? Bu dijelaskan. Maksudnya di sini adalah ketika seorang pemuka agama menikahi gadis-gadis Nusantara dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islamisasi melalui jalur perkawinan lebih menguntungkan ketika mereka menikahi anak-anak para raja atau adipati. Kenapa? Karena raja kan banyak rakyatnya, ya kan? Banyak penganutnya. Nah, karena jika para raja dan adipati telah memeluk agama Islam, otomatis apa? Iya, betul. Rakyatnya pun juga otomatis akan dapat mengikuti rajanya, mengikuti adipatinya, mengikuti pemimpinnya. Nah, kemudian agama Islam semakin banyak penganutnya dengan menikahi gadis-gadis anak dari adipati dan raja itu tadi.
Nah, kemudian keluarga-keluarga muslim tersebut membentuk perkampungan. Perkampungan apa? Iya, tentunya perkampungan muslim, sehingga menjadi masyarakat muslim yang kelak membentuk kerajaan-kerajaan Islam. Ya, gitu ya. Ada yang tidak paham? Setelah perdagangan, pernikahan, apa ada yang ditanyakan? Apa? Sudah paham semua? Apa masih bingung? Insya Allah paham ya, soalnya sudah membaca, sudah dipahami. Nah, sekarang yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Gimana Islam, masuknya Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan gimana? Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru-guru agama. Guru-guru agama itu meliputi apa saja sih? Iya, ustadz-ustadzah, kiai, ulama di pondok pesantren. Pesantren merupakan, ada yang tahu pesantren? Apa itu pesantren? Ya, kurang tepat apa? Ada yang bisa melengkapi? Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam. Karena apa? Karena tempat pimpinan calon guru, calon ulama, calon kiai, calon ustadz dan ustadzah. Di sini ada yang mau menjadi ustadzah? Nah, iya, masuk ke pesantren lebih tepatnya. Nah, santri yang telah mengenyam pendidikan di pondok pesantren tersebut akan kembali ke daerahnya masing-masing dan akan mengamalkan ilmu yang sudah didapat di pondok pesantren. Efeknya apa? Kalau santri pulang ke rumahnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, efeknya apa? Nah, akan mengajarkan ilmunya tentunya kepada masyarakat di sekitarnya, kepada tetangga-tetangganya, kepada adik-adiknya, mengajarkan ilmu agama. Bukan ilmu agama saja pastinya, agama, akhlak terutama. Nah, melalui pondok pesantren itu, melalui pondok pesantren pendidikan, nah, ulama menyampaikan ajaran-ajaran Islam karena pondok pesantren adalah apa? Iya, perguruan khusus agama Islam, perguruan khusus pondok pesantren, perguruan khusus. Perguruan khusus apa? Ajaran agama Islam. Iya. Pondok pesantren adalah perguruan khusus ajaran agama Islam. Nah, demikian agama Islam bisa berkembang sangat pesat melalui di wilayah Nusantara melalui pondok pesantren. Nah, tapi pada mulanya dakwah dilakukan secara perorangan individu, tidak kelompok, tidak di pesantren. Nah, pada mulanya dakwah dilakukan secara individu atau perorangan. Nah, setelah jumlah kaum muslimin mulai banyak, maka didirikanlah masjid atau musola. Yang di sekitar rumah-rumah kalian pasti ada masjid dan musola kan? Nah, itu kan tempat berkumpulnya para muslimin untuk melakukan sholat. Nah, disitulah dilakukan dakwah secara umum kepada banyak orang. Terus apalagi kalau di musola, masjid biasa kan mengadakan acaranya tentunya acara Islami. Nah, seiring dengan semakin pesatnya dakwah Islam, maka perlu diadakan apa? Iya, kaderisasi dai atau dakwah. Oleh karena itu,
Didirikanlah apa? Yaitu kembali lagi didirikanlah pondok pesantren. Didirikanlah pondok pesantren sebagai tempat menuntut ilmu para calon ulama, kiai, ustadz, ustadzah. Sudah? Sampai di sini paham? Perdagangan, pernikahan, pendidikan. Paham? Apa ada yang bingung? Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Sudah ya? Insya Allah paham semuanya. Amin. Waktu sudah menentukan habisnya pelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita akhiri dan silahkan dibaca di rumah sebelum kita membahas pertemuan selanjutnya, membahas kebudayaan, kesultanan, dan tasawuf. Silahkan kalian baca, kalian pahami. Pertemuan selanjutnya Ibu membuat evaluasi atau ulangan harian. Oke, sampai di sini. Sampai di sini kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.